Tubuhnya telanjang di bawah selimut, dan di sampingnya, Rina, wanita yang baru saja dia temui semalam, sedang mengenakan jas hitamnya dengan dingin, seolah tak pernah ada apa-apa. Ini kesalahan, kata Rina tajam, melemparkan selembar cek ke arah ayah, ambil ini dan lupakan semuanya. Ayah memandang cek itu, hatinya hancur. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tes kehamilan positif yang dia temukan di tasnya pagi itu, buah dari keputusan impulsinya dengan donor sperma sebelum malam itu. Tapi sekarang, Rina, cewek kejam yang terkenal di dunia bisnis Indonesia, tampaknya tahu sesuatu yang ayah sendiri belum sadari sepenuhnya. Ayah berjalan keluar dari hotel dengan langkah gontai, hujan deras membasahi jalanan Kemang yang ramai. Dia adalah seorang desainer grafis berusia 28 tahun, hidup sederhana di apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Malam sebelumnya, dia bertemu Rina di sebuah acara networking untuk startup teknologi. Rina, 35 tahun, adalah CEO dari perusahaan Intech terbesar di Indonesia, dikenal dengan reputasinya yang kejam dalam negosiasi bisnis. Mereka berbicara tentang mimpi, ambisi, dan tiba-tiba alkohol membuat semuanya berubah. Ayah tak pernah mengira akan terlibat dalam sesuatu seperti ini, dia selalu menyembunyikan orientasi seksualnya, terutama di keluarga konservatinya yang tinggal di Bandung. Saat tiba di apartemen, ayah langsung menelepon sahabatnya, Lita. "Aku hamil, Lit," katanya dengan suara gemetar. Lita terdiam sejenak, lalu bertanya, "Dari donor itu? Kenapa sekarang? Dan siapa wanita yang kamu ceritakan semalam?" Ayah menceritakan semuanya, termasuk bagaimana Rina memperlakukannya seperti transaksi bisnis. Dia bilang itu kesalahan. Tapi matanya, ada sesuatu yang aneh. Lita menyarankan ayah untuk memeriksakan diri ke dokter, tapi ayah ragu. Bagaimana jika keluarganya tahu? Ayahnya, seorang ustadz di masjid lokal, pasti akan mengusirnya. Ibunya, yang selalu menekankan pernikahan dengan pria baik-baik, akan hancur. Malam itu, ayah tak bisa tidur. Dia membuka laptop dan mencari tahu lebih banyak tentang Rina. Berita-berita muncul, Rina menikah dengan seorang pengusaha kaya, memiliki 2 anak, dan dianggap sebagai teladan wanita karir di Indonesia. Tapi ada rumor samar tentang perselingkuhannya, meski tak pernah terbukti. Ayah merasa tertipu. Kenapa Rina mendekatinya? Apakah ini hanya permainan bagi wanita kaya itu? Keesokan harinya, ayah mendapat pesan dari nomor tak dikenal, "Jangan ceritakan pada siapapun. Kita perlu bicara." Itu dari Rina. Ayah setuju bertemu di sebuah kai tersembunyi di Tamrin. Pertemuan itu tegang. Rina duduk di sudut gelap, memakai kacamata hitam. "Kamu hamil?" tanyanya langsung, suaranya dingin tapi ada getar. Ayah terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" Rina menghela napas panjang. "Aku lihat tes itu di tasmu semalam. Dan itu bukan kebetulan." Ternyata, Rina telah menyelidiki ayah sebelum mendekatinya. Dia tahu tentang rencana ayah menggunakan donor sperma untuk memiliki anak sendirian, karena ayah pernah posting di forum online anonim. "Aku butuh anak itu," kata Rina. Ayah terpana. "Apa maksudmu?" Rina menceritakan rahasianya, pernikahannya dengan suaminya hanyalah topeng. Dia lesbian, tapi terjebak dalam pernikahan karena tekanan keluarga konglomerat. Anak-anaknya dari tapi sekarang suaminya menuntut pewaris biologis yang sesempurna. Rina ingin menggunakan ayah sebagai surogate rahasia, tapi malam itu berubah menjadi sesuatu yang lebih. "Aku tak sengaja jatuh cinta padamu," akui Rina, matanya basah. Ayah marah. "Kamu bohong. Kamu gunakan aku." Tapi di balik kemarahan, ada tarikan aneh di hatinya. Ayah pulang dengan pikiran kacau. Dia tak bisa percaya.
Apakah ini jebakan? Atau Rina benar-benar mencintainya? Keluarganya menelepon mengingatkan tentang acara keluarga akhir pekan. Ayah berpura-pura sakit. Di malam hari, dia bermimpi tentang masa kecilnya ketika dia pertama kali sadar menyukai perempuan. Teman sekolahnya yang dia cium diam-diam, tapi kemudian dikucilkan oleh masyarakat. Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT, membuat hidupnya seperti neraka tersembunyi. Keesokan harinya, ayah memutuskan untuk bertemu dokter. Hasilnya positif, usia kandungan 2 minggu tepat setelah prosedur donor. Tapi sekarang, dengan Rina terlibat, semuanya rumit. Rina menelepon lagi, memohon pertemuan. Ayah setuju, tapi kali ini di taman kota. Kenapa aku? Tanya ayah. Rina menjawab, karena kamu seperti aku dulu, bebas, tapi tertekan. Aku ingin kita bersama, tapi anak itu bisa jadi jembatan. Ayah tergoda, tapi ingat keluarganya. Ini salah, Rina. Kita tak bisa. Konflik mulai memuncak ketika suami Rina, Budi, mulai curiga. Dia menyewa detektif untuk mengawasi istrinya. Ayah merasa diikuti. Satu malam saat ayah pulang kerja, seorang pria mendekatinya. Jauhi Nyonya Rina, ancamnya. Ayah ketakutan. Dia hubungi Rina, tapi Rina bilang itu pasti kesalahpahaman. Tapi ayah tahu, ini baru permulaan. Ayah mulai bertemu dengan komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, dia bertemu perempuan lain yang berjuang dengan identitas mereka. Salah satunya, Maya, menceritakan pengalamannya diusir keluarga karena coming out. Jangan biarkan masyarakat menentukan cintamu, kata Maya. Ayah terinspirasi, tapi ayah tiba di Bandung dengan kereta pagi, hati berdebar. Rumah keluarga di pinggiran kota itu masih seperti dulu, sederhana, tapi penuh aturan. Ayahnya menyambut dengan pelukan hangat, tapi matanya penuh pertanyaan. Kamu kelihatan lelah, ayah. Apa ada masalah di Jakarta? Ibunya langsung menyodorkan makanan, tapi ayah tahu ini bukan kunjungan biasa. Malam itu, di meja makan, ayahnya bicara, kami sudah bicara dengan keluarga Pak Hadi. Anaknya, Andi, cocok untukmu. Pernikahan tahun ini. Ayah tercekat. Ayah, aku belum siap. Debat memanas. Ayahnya mengutip ayat-ayat suci, bicara tentang tanggung jawab sebagai anak perempuan. Di Indonesia ini, perempuan harus punya keluarga yang benar. Jangan seperti orang-orang yang menyimpang. Kata menyimpang dan menusuk hati ayah. Dia ingat Rina, malam mereka bersama, dan janin di rahimnya. Ayah tak tahu apa-apa tentang aku, gumam ayah dalam hati. Ibunya menangis, kami tak ingin kamu sendirian, nak. Ayah pulang ke Jakarta dengan hati hancur, tapi tekad baru, dia tak akan menikah dengan pria. Rina menelepon segera setelah ayah tiba. Aku dengar tentang keluargamu. Ma, aku yang salah. Bagaimana Rina tahu? Ternyata Rina punya jaringan luas. Mereka bertemu di apartemen Rina yang mewah di Sudirman. Untuk pertama kalinya, ayah melihat sisi rapuh Rina. Aku menikah karena ayahku mengancam warisan. Tapi aku tak pernah bahagia. Rina cerita tentang masa mudanya, jatuh cinta dengan teman kuliah perempuan, tapi dipaksa putus oleh keluarga. Anak-anakku dari tapi suamiku ingin lebih. Dia tak tahu aku lesbian. Ayah merasa simpati, tapi juga marah. Kamu gunakan aku untuk menyembunyikan rahasiamu. Rina menangis, memeluk ayah. Tidak, aku mencintaimu. Mari kita lari bersama. Ciuman mereka hangat, tapi ayah mundur. Ini terlalu berisiko. Bagaimana dengan anak ini? Rina usul, biarkan aku adopsi secara rahasia.
Kita bisa hidup sebagai sahabat. Ayah ragu. Ini Mautun dengan hati nuraninya. Keesokan harinya, di kantor, Ayah mendapat email anonim, "Oto dia dan Rina dikai. Hati-hati atau ini bocor ke media." Ayah panik. Siapa pengirim? Pasti orang suruhan Budi. Dia hubungi Rina, tapi Rina sedang rapat. Malam itu, Ayah bertemu Lita lagi. "Kamu harus hentikan ini, Ayah. Rina berbahaya." Lita cerita tentang rumor, Rina pernah memecat karyawan karena rahasia pribadi. Ayah tak percaya. Dia berubah. Konflik eskalasi ketika Budi konfrontasi Rina di rumah mereka. "Siapa wanita itu?" tanya Budi marah. Rina bohong, bilang itu rekan bisnis. Tapi Budi tak puas. Dia hubungi detektif lagi, dan kali ini mereka temukan tentang kehamilan Ayah. Budi marah besar, "Kamu selingkuh dengan perempuan. Dan sekarang ada anak." Rina takut, tapi tak mau menyerah. Dia hubungi Ayah, "Kita harus bertindak cepat." Ayah memutuskan untuk coming out ke Lita sepenuhnya. "Aku lesbian, Lit. Dan aku cinta Rina." Lita mendukung, tapi khawatir. "Di Indonesia, ini bisa berakhir buruk. Pikirkan anakmu." Ayah mulai bergabung dengan grup support online, belajar tentang hak-hak mereka. Tapi realitas pahit, banyak yang dianiaya, diusir, bahkan dipenjara atas tuduhan immoral. Suatu hari, Ayah diikuti lagi. Dia lari ke stasiun Mert, tapi pria itu mengejar. "Berhenti campuri keluarga kami," teriaknya. Ayah selamat berkat kerumunan, tapi trauma. Dia hubungi polisi, tapi tak ada bukti. Rina datang ke apartemen Ayah malam itu membawa makanan. "Makan aku. Ini salahku." Mereka bicara panjang tentang mimpi mereka. Rina janji akan cerai, tapi butuh waktu. Tapi pengkhianatan datang. Ayah temukan pesan di ponsel Rina yang tak sengaja tertinggal. Rina bicara dengan pengacara tentang mengambil hak asuh anak Ayah secara paksa. Ayah hancur. "Kamu bohong lagi," seru Ayah. Rina jelaskan, itu rencana cadangan jika Budi tahu. Tapi kepercayaan retak. Ayah kembali ke Bandung dengan hati gelisah. Rumah keluarga penuh kerabat, seolah pengadilan. Ayahnya duduk di kursi utama, Al-Quran di tangan. "Kami dengar rumor dari Jakarta. Kamu menyukai perempuan." Kata-kata itu seperti cambuk. Ibunya menangis terseduh. Ayah tak bisa bohong lagi. "Ya, Ayah. Aku lesbian." Ruangan meledak. Paman-paman berteriak tentang dosa, sepupu-sepupu memandang jijik. Ayahnya berdiri, "Kamu bukan anakku lagi. Keluar." Ayah pulang ke Jakarta dengan air mata. Dia tak punya keluarga lagi. Rina menunggu di stasiun, memeluknya. "Aku di sini." Tapi Ayah ragu. "Kamu sebabkan ini." Rina janji akan lindungi Ayah dan anaknya. Mereka pindah ke apartemen aman di luar kota. Tapi tekanan masyarakat tak berhenti. Berita gosip mulai beredar, Cho In-tech terlibat skandal lesbian. Rina dipecat dari jabatannya sementara. Budi mengajukan gugatan cerai, menuntut hak asuh anak-anak. Di pengadilan, dia ungkap bukti tentang Ayah. "Istriku selingkuh dengan perempuan hamil." Hakim memandang jijik, meski undang-undang Indonesia tak secara eksplisit melarang, tapi bias sosial kuat. Rina kalah hak asuh sementara. Dia hancur, minum-minum. Ayah rawat dia, "Kita harus kuat." Ayah mulai bekerja relance, tapi klien mundur karena rumor. Dia gabung demonstrasi hak di Jakarta, meski berisiko. Di sana, dia bertemu aktivis seperti Sinta, yang cerita tentang perjuangan mereka. "Kita tak sendirian.
Ayah terinspirasi, mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya. Tapi momen pengkhianatan besar datang. Rina, di bawah tekanan, setuju kesepakatan dengan Budi, dia akan tinggalkan ayah jika Budi kembalikan hak asuh. Ayah temukan surat itu. Kamu pilih anak-anakmu daripada aku, tanya ayah marah. Rina menangis, aku tak punya pilihan. Mereka anakku. Ayah pergi, hati hancur. Ayah tinggal sendirian, kehamilannya semakin besar. Lita bantu, ajak tinggal bersamanya. Kamu harus aborsi jika terlalu berat, saran Lita. Tapi ayah tolak, ini anakku, bagian dari aku. Dia mulai terapi, belajar menerima diri. Rina muncul lagi, memohon maaf. Aku salah. Aku tolak kesepakatan itu. Tapi ayah tak percaya. Kamu selalu bohong. Mereka berdebat sengit tentang moral, tentang apa yang benar. Rina bilang, di masyarakat ini kita harus berkorban. Ayah jawab, tidak, kita harus berjuang. Konflik puncak ketika Budi kirim orang untuk intimidasi ayah. Mereka datang ke apartemen Lita, memukul pintu. Serahkan anak itu. Ayah kabur melalui jendela belakang, lari ke jalanan malam. Dia hubungi polisi, tapi lagi-lagi tak ada bantuan karena masalah pribadi. Ayah memutuskan untuk konfrontasi Budi langsung. Dia pergi ke kantornya dengan perut buncit. Hentikan ini. Anak ini bukan milikmu. Budi tertawa, Rina janji anak itu untukku sebagai ganti cerai damai. Ayah terkejut. Ternyata Rina bohong lagi. Berita meledak, Rina coming out sebagai lesbian, cerai dari suami. Jakarta gempar. Media sosial penuh hujatan, tapi juga dukungan dari komunitas lesb. Rina diwawancara, aku lelah bersembunyi. Cinta tak salah. Ayah menonton dari apartemen, hati campur aduk. Apakah ini tulus? Atau strategi? Rina datang keesokan harinya dengan bunga. Aku lakukan ini untuk kita. Ayah biarkan masuk, tapi waspada. Mereka bicara tentang masa depan. Anak ini milik kita berdua, kata Rina. Ayah ragu, kamu pernah khianati aku. Rina tunjukkan dokumen, dia tolak kesepakatan Budi, dan sekarang bertarung di pengadilan. Tapi tekanan sosial memuncak. Keluarga Rina memutus hubungan, bisnisnya goyah. Ayah juga dihujat online, pelakor lesbian. Dia tutup akun sosial, fokus pada kehamilan. Dokter bilang bayi sehat, tapi ayah stres tinggi. Suatu malam, demonstrasi anti-LGBT di depan gedung Rina. Massa berteriak slogan kebencian. Rina di dalam, takut. Ayah datang, menyusup melalui kerumunan. Aku di sini. Mereka peluk, di tengah chaos. Polisi datang, bubarkan massa. Tapi ayah terluka ringan. Ini membangunkan ayah. Kita tak bisa lanjut seperti ini. Dia usul pindah ke Bali, mulai baru. Rina setuju, tapi Budi tak menyerah. Dia ajukan tuntutan pidana atas penculikan moral anak-anaknya. Di pengadilan, saksi-saksi bicara. Psikolog bilang Rina ibu baik, tapi hakim bias, keluarga tradisional lebih baik. Rina kalah lagi. Dia depresi, hampir bunuh diri. Ayah selamatkan, jangan tinggalkan aku. Ayah mulai kampanye online dengan nama samaran. Tulisannya viral, cinta lesbian di Indonesia, antara cinta dan dosa. Banyak dukungan, tapi juga ancaman. Satu hari, orang tak dikenal datang ke rumah, hentikan atau kami bakar tempatmu. Rina putuskan berkorban. Aku akan pergi ke luar negeri, bawa anak-anak. Kamu rawat bayi kita. Ayah marah, jangan tinggalkan. Debat mereka penuh emosi, tentang pengorbanan, tentang apa yang benar secara moral.
Akhirnya, ayah setuju. Tapi sebelum Rina pergi, mereka habiskan malam bersama, bicara mimpi. Somedai, masyarakat akan berubah, kata ayah. Budi menang pengadilan, tapi Rina kabur ke Singapura dengan anak-anak. Ayah sendirian lagi, tapi kuat. Dia lahirkan bayi perempuan, namai dia Harapan. Ayah membesarkan Harapan sendirian di Jakarta, bekerja sebagai aktivis. Hidupnya penuh tantangan, diskriminasi di tempat kerja, ancaman dari kelompok radikal. Tapi dia punya komunitas, Lita, Maya, Sinta. Mereka adakan workshop, dukung korban. 2 tahun kemudian, Rina kembali. Aku menang banding di pengadilan internasional. Anak-anakku aman. Mereka bertemu di taman, Harapan bermain. Rina peluk ayah, makan aku atas semua pengkhianatan. Ayah makan, tapi bilang, kita harus jujur sekarang. Mereka mulai lagi, tapi pelan. Rina bangun bisnis baru, fokus pada inklusitas. Mereka hadapi masyarakat bersama, wawancara, demo. Tapi keluarga ayah tak pernah makan. Ayahnya meninggal tanpa rekonsiliasi, membuat ayah sedih. Konflik terakhir, Budi kembali, tuntut hak kunjung anak-anak. Dia ancam bocorkan rahasia Harapan. Rina dan ayah lawan di pengadilan. Saksi dari komunitas bicara tentang diskriminasi. Hakim, dipengaruhi opini publik yang berubah, tolak tuntutan Budi. Mereka menang. Rina dan ayah nikah secara simbolis di Bali, di hadapan teman-teman. Harapan tumbuh bahagia, tahu tentang 2 ibunya. Tapi cerita tak berakhir sempurna. Masih ada luka, pengkhianatan masa lalu, kerugian sosial. Ayah renung, apakah semua pengorbanan worth it? Apakah mencintai seseorang yang pernah mengkhianati kita adalah pilihan yang benar, atau hanya ilusi yang menyakitkan?